Memahami kompleksitas identitas kebangsaan Indonesia. Melihat kemajemukan Indonesia, bagaimana cara berbagai identitas lokal yang kaya dan beragam ini dapat hidup berdampingan dan menyatu dalam bingkai identitas nasional yang tunggal? Bagaimana dinamika sosial budaya yang terjadi di dalamnya pada akhirnya mampu memengaruhi identitas dan perilaku manusia Indonesia? Buku Homo Indonesiaensis yang ditulis oleh Abdul Malik Gismar ini mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Caranya dengan mengkaji dinamika psikologis dan sosial yang membentuk identitas kebangsaan Indonesia. Penulis menggali tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam membangun nasionalisme yang inklusif dan kuat pasca kemerdekaan. Publikasi ini tidak hanya membahas sejarah dan konsep nasionalisme, tetapi juga menyelami aspek psikokultural yang menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa yang majemuk. Menurut Gismar, identitas kebangsaan Indonesia harus dibangun di atas fondasi inklusif yang mampu menyatukan beragam etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Nasionalisme, dalam pandangannya, memiliki dua sisi. Di satu sisi, nasionalisme dapat menjadi kekuatan pendorong yang membawa ide-ide kebebasan, persaudaraan, dan hak asasi manusia. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, nasionalisme juga dapat menjadi kekuatan destruktif yang memicu konflik, perang, dan kekerasan. Gismar menekankan bahwa nasionalisme Indonesia harus bersifat inklusif, bukan eksklusif. Para pendiri bangsa, seperti Soekarno, Supomo, dan Yamin, memahami bahaya nasionalisme yang sempit dan mereka berupaya agar nasionalisme Indonesia berdiri di atas prinsip kemanusiaan yang universal tanpa merendahkan kelompok lain. Dengan demikian, nasionalisme yang diinginkan adalah nasionalisme yang mampu menyatukan semua elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan yang ada. Sensibilitas psikokultural menjadi salah satu elemen kunci dalam pembentukan kebangsaan Indonesia. Sensibilitas ini merujuk pada kemampuan memahami dan mengelola keragaman budaya dan sosial yang ada di Indonesia. Gismar mengutip berbagai pandangan teoretis untuk menegaskan bahwa identitas kebangsaan Indonesia harus melampaui perbedaan-perbedaan primordial dan didasarkan pada semangat kebersamaan dan persatuan. Pemikiran Bung Hatta tentang kesatuan nasional juga diangkat dalam publikasi ini. Hatta menekankan bahwa kesatuan nasional tidak berarti keseragaman, terutama dalam ideologi politik dan identitas budaya. Kesatuan yang diharapkan adalah kesatuan yang didasarkan pada kewarganegaraan yang inklusif, di mana setiap warga negara memiliki hak-hak sipil yang sama, termasuk kebebasan berpendapat, berkumpul, berkeyakinan, dan bebas dari diskriminasi. Identitas nasional yang kuat dianggap sebagai elemen penting untuk mendukung demokrasi dan kehidupan bersama yang harmonis di Indonesia. Tanpa identitas nasional yang kuat, akan sulit untuk membangun perasaan kebersamaan dan kerja kolektif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan nasional. Salah satu kontribusi penting dari buku ini adalah pembahasan tentang dampak psikologis dan sosial dari kolonialisme terhadap masyarakat Indonesia. Gismar mengeksplorasi bagaimana pandangan negatif yang ditanamkan oleh penjajah terhadap pribumi memengaruhi kesadaran diri mereka. Konsep double consciousness atau kesadaran ganda menjadi salah satu poin utama. Orang-orang terjajah, menurut Gismar, cenderung melihat diri mereka melalui kacamata penjajah dan mengukur nilai diri mereka dengan standar yang telah ditetapkan oleh penjajah. Konsep ini mengingatkan pada karya intelektual, seperti Webb Du Bois, yang menjelaskan bagaimana orang kulit hitam di Amerika Serikat selama era perbudakan selalu melihat diri mereka dengan kacamata orang lain. Gismar mengadaptasi konsep ini untuk menganalisis situasi di Indonesia. Ia menekankan bahwa warisan kolonial masih berdampak pada identitas dan kesadaran kolektif bangsa Indonesia. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa proses dekolonisasi harus mencakup upaya untuk membebaskan diri dari pandangan-pandangan negatif yang diwariskan oleh kolonialisme. Publikasi ini juga mengulas secara kritis tentang kegagalan model identitas nasional yang dibangun pada era Orde Baru. Menurut Gismar, model tersebut terlalu menekankan keseragaman dan tidak mampu mengakomodasi keragaman yang ada di Indonesia.
Hal ini menyebabkan ketegangan seringkali muncul akibat dari ketidakmampuan model tersebut untuk menghargai dan mengintegrasikan perbedaan. Maka, diperlukan pendekatan baru yang lebih arif dan kreatif dalam mengelola identitas nasional yang inklusif dan menghargai keberagaman. Gismar menekankan bahwa keberhasilan Indonesia sebagai proyek politik bergantung pada kemampuan untuk menjaga sensibilitas psikokultural yang tinggi. Ini berarti bahwa identitas nasional tidak boleh dibangun dengan cara yang menekan atau menghilangkan perbedaan, tetapi harus dirangkul sebagai bagian dari kekayaan nasional. Dalam konteks ini, nasionalisme inklusif tidak hanya menjadi pilihan, tetapi sebuah keharusan untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah keragaman yang sangat luas. Sebagai bagian dari pembahasan mengenai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, Gismar juga membahas fenomena konflik horizontal yang seringkali sulit diakhiri. Konflik semacam ini, yang disebut sebagai intractable conflict, memiliki karakteristik yang berbeda dari konflik antar golongan biasa karena sifatnya yang persisten, intens, dan seringkali menemui jalan buntu. Gismar juga menggarisbawahi pentingnya mempelajari konflik-konflik masa lalu, seperti yang terjadi di Bosnia, sebagai peringatan dan pelajaran untuk masa depan. Bosnia menjadi salah satu contoh bagaimana dunia masa depan bisa tampak jika tidak ada mekanisme yang efektif untuk menghentikan konflik. Dengan mempelajari dinamika konflik yang sulit dipecahkan ini, buku ini menawarkan wawasan tentang tantangan besar yang dihadapi masyarakat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik-konflik yang berpotensi tidak berujung. Secara keseluruhan, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan cara membangun masa depan yang lebih inklusif dan harmonis dengan mempelajari serta memahami kompleksitas identitas kebangsaan.